Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari saya ajak kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita bersuka cita hari ini karena Allah kita sungguh baik dan Dia Allah yang perkasa buat setiap kita. Dia sanggup mengalahkan setiap lawan-lawan kita. Dia Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan, Engkaulah Allah yang perkasa. Semua surga dan bumi sujud menyembah. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafsu jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesuslah Tuhan Allah perkasa. Yesuslah Tuhan Allah perkasa. Yesuslah Tuhan Allah perkasa. Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Ku terangi jalanku. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan akan segala kasih-Mu, akan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hati kami ini, mata kami Tuhan hanya tertuju padamu. Kami mau Tuhan menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, Allah dan Raja kami. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Kami mau Tuhan, di dalam hidup kami ini Tuhan, hanya Engkau saja yang hadir, hanya Engkau saja yang bekerja Tuhan. Dan biarlah lewat pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, kami mau naikkan padamu Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya.
alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana,
hidup kami ini Tuhan. Kami mempersembahkan bagi-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami ini Tuhan. Hanya bagi Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Allah kami yang luar biasa. Allah yang telah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian, segala syukur, segala sembah kami Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Hanya bagi Engkau Yesus. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak disembah. Hanya Kau Yesus disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami mau selalu hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak. Kau yang layak.
Segala pujian dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Tidak ada Allah lain yang layak kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami percaya Tuhan. Kami mau dalam setiap hidup kami menyembah Engkau. Kami memuji-muji nama-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah jiwa kami, roh kami Tuhan terus menyala-nyala Tuhan di dalam Engkau. Terus berapi-api Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang selalu menuntun kami, Allah yang tetap mengasihi kami dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Hanya bagi-Mu hidup kami, hanya bagi-Mu semua apa yang kami miliki Tuhan. Kami mau persembahkan semua yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama saya katakan, amin. Hari ini kita akan belajar mengenai melihat dengan mata iman. Untuk itu kita akan membaca bersama-sama Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 17. Perikopnya berjudul Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah, yaitu Nabi Elisa, menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Jadi Raja Aram merasa ada yang membocorkan strateginya. Saya lanjutkan lagi. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Jadi, Nabi Elisa mempunyai karunia untuk mendengarkan dari jarak jauh. Ini sebuah karunia Roh Kudus, karunia dari Tuhan. Saya lanjutkan lagi. Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah, berarti pelayannya Nabi Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Jadi Elisa dikepung oleh tentara yang begitu besar jumlahnya.
Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Saya ulangi kalimat yang diucapkan oleh bujang Elisa. "Celaka tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Jawab Nabi Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Saya mengulangi kalimat Nabi Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Jadi Elisa berdoa agar Tuhan membukakan mata, bukan mata secara jasmani, tapi mata secara iman, mata iman. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak melanjutkan pembacaan firman Tuhan, melanjutkan kisah ini karena keterbatasan waktu. Namun pada akhir kisah ini, kita akan menemukan bersama-sama bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan Nabi Elisa dari kepungan tentara Aram dengan cara yang ajaib. Nah, lewat kisah ini, kita akan menemukan beberapa kebenaran yang indah. Kebenaran yang akan menolong kita, kebenaran yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi situasi yang tidak mudah saat-saat ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa adanya ancaman, yaitu tentara Aram dalam jumlah yang sangat besar yang sedang mengepung dan hendak menangkap Elisa. Saudara bisa membayangkan, satu orang dikepung ratusan, bahkan mungkin ribuan tentara. Ini sebuah keadaan atau situasi yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Bulan lalu kita disuguhi sebuah tayangan di media massa bahwa ada sekelompok orang menyerang sebuah rumah. Orangnya berjumlah 15 sampai 20 orang, dan rumah itu porak-poranda, pagar dari kompleksnya ditabrak oleh mobil, ada orang yang terkena tembakan dan sebagainya. Begitu mengerikan. Bapak Ibu, hal yang sama yang sedang kita alami hari-hari ini adalah bahwa kita juga sedang mengalami ancaman. Ancaman apa? Kita sedang terancam oleh dua persoalan besar, yaitu krisis ekonomi dan yang kedua adalah krisis kesehatan. Kedua krisis ini seakan-akan sedang mengepung kita, mengelilingi kita, sehingga membuat kita takut, cemas, khawatir, karena kita tidak mudah untuk bisa keluar dari kepungan atau ancaman tersebut. Nah, kembali pada kisah tadi, ada dua macam respon yang kita bisa lihat dan sudah baca. Respon yang pertama adalah respon dari bujang Elisa. Respon yang kedua adalah respon dari Nabi Elisa. Nah, untuk respon dari bujang Elisa, saya menamakannya dengan respon manusiawi. Berkatalah bujang Elisa setelah melihat tentara yang besar yang mengelilingi tuannya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Bapak Ibu, inilah respon bujang Elisa ketika ia melihat tentara Aram yang begitu banyak yang sedang mengepung tuannya. Sebuah respon manusiawi ketika seseorang menghadapi ancaman dan ia merasa tidak mampu mengatasinya, maka ia akan berkata, "Celaka,
tamat, habis. Kalau orang Jawa bilang buyar, modiar. Kalau simpatisannya Didi Kempot mengatakan ambiar. Inilah yang terjadi bila kita melihat situasi berupa ancaman, persoalan, dan kesulitan dengan mata jasmani. Mata jasmani akan melihat situasi, ancaman, persoalan yang kita hadapi, lalu dihubungkan dengan kemampuan untuk menghadapinya. Kalau situasi yang berupa ancaman itu kita nilai lebih kuat, atau lebih besar dari kemampuan kita mengatasinya, maka kita akan lemah, kita akan gentar, kita akan goyah. Kisah tadi dengan jelas menggambarkan bujang Elisa yang sedang mengalami ketakutan, sehingga ia bertanya kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Nah, kita akan belajar dari jawaban Elisa. Jawaban Elisa, respon Elisa ini saya namakan dengan respon ilahi. Berkatalah Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Mengapa Elisa bisa memiliki respon seperti itu? Firman Tuhan mengatakan, karena Elisa telah melihat kuda dan kereta berapi dari Tuhan yang mengelilinginya, yang jumlahnya lebih banyak dari tentara Aram yang mengepungnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Elisa bisa melihat kuda dan kereta berapi yang mengelilinginya? Saya ingin menyampaikan kepada saudara semuanya, karena Elisa melihat dengan mata imannya. Sekali lagi saya ulangi, Elisa melihat situasi yang ada dengan mata imannya. Inilah yang membedakan antara Elisa dan bujangnya. Keduanya berada di tempat yang sama, keduanya menghadapi situasi yang sama, namun memiliki respon yang berbeda. Yang membedakan adalah bujang Elisa melihat situasi dengan menggunakan mata jasmaninya. Sedangkan Elisa melihat situasi dengan menggunakan mata imannya. Ada orang Kristen yang tetap tenang menghadapi situasi yang sulit akhir-akhir ini. Tapi ada orang Kristen yang goyah, yang takut, cemas, khawatir, dan stres menghadapi situasi yang sulit akhir-akhir ini. Apa yang membedakan? Orang-orang Kristen yang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan stres adalah orang-orang Kristen yang hanya melihat situasi dengan mata jasmaninya saja. Sedangkan orang-orang Kristen yang tidak takut, yang bisa tetap tenang, adalah orang-orang Kristen yang bisa melihat situasi dengan mata imannya. Apa yang dimaksud melihat dengan mata iman? Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan demikian, "Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, dan bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat." Saya ulangi firman Tuhan ini, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Apa yang dapat dilihat itu adalah penglihatan secara mata jasmani. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat dengan mata iman berarti percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, bergantung kepada Kristus, memandang kepada Kristus. Saya ulangi sekali lagi, melihat dengan mata iman
berarti percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, bergantung kepada Kristus, dan selalu memandang kepada Kristus. Jadi dasar hidup orang Kristen adalah mempercayai Kristus dan bukan bergantung pada apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Apa yang kita lihat dengan mata jasmania kita adalah situasi atau keadaan. Apa yang kita lihat dengan mata jasmania kita adalah kondisi pribadi kita. Semua itu bisa berubah. Semua itu tidak permanen. Seperti yang terjadi sekarang ini. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan alias goyah. Dan kalau hidup kita berdasarkan situasi dan kondisi, kita akan goyah atau goncang. Tetapi bila kita mau melihat dengan mata iman kita, yaitu senantiasa memandang kepada Kristus, senantiasa mempercayai Kristus, maka kita akan tetap teguh dan tidak goyah. Karena Tuhan pernah berjanji, kita akan tinggal dalam kerajaan-Nya, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pentingnya melihat dengan mata iman? Yang pertama, ketika kita melihat dengan mata iman, akan membuat kita bisa melihat apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Saya ulangi, ketika kita melihat dengan mata iman, akan membuat kita bisa melihat apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Ini sangat penting sekali, saudara. Ketika tentara Aram mengepung Elisa, Tuhan juga mengirimkan kuda dan kereta berapi untuk mengelilingi Elisa. Jadi dalam sebuah situasi kehidupan yang sulit, sesungguhnya ada dua pihak yang bekerja. Yang pertama si jahat. Yang kedua, pihak yang kedua adalah Tuhan. Jadi si jahat bekerja, Tuhan kita pun bekerja. Namun dengan tujuan yang sangat berbeda. Kalau si jahat bekerja untuk melemahkan dan menghancurkan kita, sedangkan Tuhan bekerja untuk menopang dan menguatkan kita. Kalau si jahat bekerja untuk memberikan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan tekanan, namun Tuhan bekerja untuk memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kelegaan. Kalau kita mau menggunakan mata iman, kita bisa melihat Tuhan bekerja senantiasa untuk menopang kita, untuk menguatkan kita. Hal yang kedua mengenai pentingnya kita menggunakan mata iman adalah, kalau kita melihat dengan mata iman, membuat kita bisa melihat apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi. Yang kedua, apa pentingnya kita menggunakan mata iman? Kalau kita menggunakan mata iman, akan membuat kita bisa melihat apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Pertanyaannya, apa saja yang disediakan oleh Tuhan bagi kita? Tuhan menyediakan kuda dan kereta berapi dari Tuhan yang mengelilingi Elisa. Apa itu artinya? Apa itu maknanya? Kuda dan kereta berapi itu mempunyai makna yang pertama adalah perlindungan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, itu adalah perlindungan Tuhan. Yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Percayakah saudara bahwa Tuhan selalu mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita? Perlindungan dari Tuhan ini hanya bisa dilihat dengan mata iman kita. Saya ingin menyaksikan 2 minggu yang lalu, saya sempat mengantarkan istri saya
ke IGD salah satu rumah sakit di Surabaya Timur karena istri saya punggungnya malam itu begitu sakit dan pagi mulai sesak nafas. Nah, karena situasinya seperti ini, kami mulai khawatir sesak napas itu kan bisa jadi gejala COVID-19. Maka itu saya mengantarkan istri saya untuk memeriksakan dirinya. Sebelum masuk instalasi gawat darurat, sudah di screening, sudah ditanya, sudah diperiksa, masuk lagi ditanya, diperiksa dan sebagainya. Hampir 2 jam kami berada di instalasi gawat darurat. Nah, tanpa disadari, cerita istri saya ini ya, karena saya tidak mendengar pada waktu itu, di sebelah istri saya, meskipun itu ditutup oleh korden, ternyata suspek atau dicurigai oleh dokter bahwa dia terpapar virus COVID-19. Karena suaminya baru saja sembuh, tetapi suaminya berkelit dan bersikeras, enggak, ini gejala usus buntu, saya sudah tanya. Tidak bisa, Pak, harus dicek, Pak, harus dites swab, Pak. Nah, tanpa sengaja juga, tanpa saya ketahui, setelah pemeriksaan istri saya membayar di kasir, dan saya berjumpa dengan bapak itu. Ya, saya tidak tahu kalau bapak itu habis sembuh dari COVID-19. Tapi saya bertemu dan jaraknya dekat sekali, saudara. Nah, singkat cerita akhirnya kami pulang dan istri saya bercerita bahwa sebelahnya tadi suspek COVID-19 dan dokter menyarankan untuk diperiksa dahulu di tes swab. Bapak Ibu, di sini kami melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sedang bekerja melindungi saya dan istri dari COVID-19. Sampai 2 minggu ini saya dan istri dalam keadaan baik dan sehat karena perlindungan Tuhan. Yang kedua yang disediakan oleh Tuhan bagi kita adalah pertolongan Tuhan. Jadi kereta dan kuda berapi dari Tuhan yang mengelilingi Elisa itu bermakna pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ketika kita menghadapi ancaman atau persoalan, kita butuh pertolongan, kita berseru kepada Tuhan. Bahkan sebelum kita berseru kepada Tuhan di dalam doa, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan pertolongannya untuk kita semuanya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Sekali lagi saya ingin mengatakan dan meyakinkan saudara semuanya, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan menolong saya. Apalagi yang disediakan oleh Tuhan, yang digambarkan dengan kereta dan kuda berapi yang mengelilingi Nabi Elisa. Yang ketiga adalah pemeliharaan Tuhan. Ketika kita masih diizinkan untuk hidup oleh Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Bahkan sampai kita tua, sampai putih rambut kita. Artinya saat kita sudah lemah, firman Tuhan mengatakan Dia akan menggendong kita. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Mungkin saja anak-anak kita kurang mempedulikan kita. Mungkin saja anak-anak kita melupakan kita dan tidak bisa menemani kita karena mereka punya kehidupan sendiri. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan bahkan menggendong kita. Sekali lagi, hal ini hanya bisa dilihat dengan mata iman kita. Tuhan akan tetap memelihara kita selagi kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Selanjutnya, Bapak Ibu,
melihat dengan mata iman bisa membuat kita yang rentan atau lemah ini menjadi kuat dan tidak goyah. Manusia adalah makhluk yang rentan atau lemah, baik secara fisik, secara emosi, secara kemampuan untuk hidup ini, khususnya secara finansial. Manusia itu lemah, manusia itu rentan. Apa buktinya? Situasi saat ini bisa membuktikan bahwa manusia begitu rentan. Saudara pikirkan, gara-gara satu virus, satu organisme yang sangat kecil ukurannya, yang tidak terlihat oleh mata, maka kita mengalami penderitaan yang begitu luar biasa secara fisik, bahkan sampai kematian. Gara-gara dibatasi tidak bisa keluar, bertemu dengan teman-teman kerja, tidak bisa menikmati tempat-tempat yang menyenangkan, bertemu dengan teman-teman sekolah, kita mengalami kejenuhan yang luar biasa, kita mengalami stres. Gara-gara perekonomian menjadi sulit selama beberapa bulan, maka keuangan manusia menjadi kacau. Inilah keadaan atau kondisi manusia yang sebenarnya. Kalau kita bisa melihat dengan mata iman, percaya kepada Kristus, bergantung kepada Kristus, maka kita tetap akan kuat dan tidak goyah. Maka itu Elisa bisa mengatakan kepada bujangnya, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak dari tentara Aram. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melatih diri kita untuk menggunakan mata iman kita dengan memandang Kristus, dengan selalu mempercayai Kristus dan bersandar kepada Kristus. Sehingga kita bisa memahami apa yang sedang dikerjakan untuk kita oleh Tuhan pada saat-saat yang seperti ini. Apa yang sedang disediakan dan telah disediakan oleh Tuhan untuk kita, yaitu perlindungannya, pertolongannya, pemeliharaannya, sehingga kita semua akan tetap kuat dan tidak goyah menghadapi berbagai ancaman dan kesulitan hidup. Kita akan bersama-sama berdoa, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan pengumuman, yaitu Koram Deo Gabungan akan diadakan setiap hari Selasa, telah diadakan setiap hari Selasa. Bapak Ibu bisa join, bisa mengikutinya setiap hari Selasa pukul 7:30 malam melalui Instagram Live. Jadi setiap Selasa Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan Koram Deo bersama-sama lewat Instagram Live pukul 7:30 malam. Bapak Ibu, doa kita orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita perlu terus merenungkan kebenaran ini, kita perlu terus mengucapkan kebenaran ini. Bila kita dengan sungguh-sungguh berdoa, maka kuasanya akan sangat besar. Kita akan bersama-sama berdoa yang pertama, supaya Presiden Jokowi segera mengambil kebijakan yang tepat untuk menangani kasus COVID-19 di Jawa Timur dan secara khusus di kota Surabaya yang masih tinggi penyebarannya. Kita tahu hari-hari ini angka pasien COVID-19 di Jawa Timur sudah menyalip Provinsi DKI Jakarta. Kita berdoa bersama-sama supaya Presiden, pemerintah daerah bisa diberikan hikmat untuk mengatasi persoalan ini. Yang kedua, kita berdoa agar Ibu Risma beserta jajaran yang terkait segera membuat aturan yang tegas untuk mendisiplin masyarakat Surabaya terkait dengan COVID-19, sehingga mereka tunduk
patuh dan disiplin menjaga protokol kesehatan. Dan yang ketiga, kita berdoa agar jemaat Kristen semakin berakar kuat dalam Tuhan dan disiplin membangun keintiman bersama dengan Bapa, sehingga memiliki iman yang sejati sebagai murid Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita, yang bisa menguatkan kami, secara khusus firman-Mu Tuhan, yang mengajar kepada kami, untuk kami mulai menggunakan mata iman kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan, apa yang sedang Kau kerjakan bagi kami di masa-masa yang sulit seperti ini. Apa yang sedang Kau sediakan dan telah Kau sediakan untuk kami di masa-masa yang sulit ini. Bahwa sesungguhnya Engkau sedang menyediakan perlindungan bagi kami. Bahwa sesungguhnya Engkau sedang memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Bahwa sesungguhnya Engkau sedang Tuhan untuk memelihara kami senantiasa. Bapa Surgawi, biarlah kebenaran ini boleh menguatkan kami. Boleh Tuhan membuat kami tidak goyah menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti ini. Biarlah kami tetap memandang kepadamu, tetap bersandar kepadamu, tetap percaya kepadamu. Sehingga kami boleh tetap Tuhan kuat, tetap mengalami damai sejahtera yang daripadamu. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini Tuhan. Di mana banyak orang yang mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, stres dan sebagainya. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu bahwa ketika kami memandang Engkau dengan mata iman kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap eksis, kami boleh tetap merasakan pemeliharaan, perlindungan, dan Tuhan penjagaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk beberapa hal Tuhan. Yang pertama kami berdoa agar Engkau memberikan hikmat kepada Presiden Jokowi untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk menangani kasus COVID-19 di Jawa Timur, secara khusus di Surabaya, sehingga kasus COVID-19 di kota kami, di provinsi kami, bisa segera teratasi dengan baik. Yang kedua, kami berdoa agar Ibu Risma beserta jajaran terkait segera membuat aturan yang tegas untuk mendisiplin masyarakat Surabaya, sehingga masyarakat Surabaya bisa tunduk patuh dan disiplin menjaga protokoler kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa agar kami jemaat Kristen semakin hari semakin berakar kuat dalam Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang punya disiplin yang tinggi membangun keintiman dengan Bapa, sehingga iman kami menjadi iman yang kokoh, iman yang kuat sebagai seorang murid Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu, kami akan melatih mata iman kami untuk senantiasa memandang kepadamu, berharap, bersandar, dan mempercayai Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meninggalkan ibadah ini bersama-sama dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama meninggalkan ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata,
Amin.